ada salah seorang ustadz yang menafsiri tujuan pernikahan litaskunu ilaiha. Fi'il litaskunu, kata kerja litaskunu, fa'ilnya, pelakunya, ayat supaya kalian mendapatkan ketenangan itu adalah laki-laki. Dan objeknya, siapa yang akan mendatangkan ketenangan itu? Istri. Nah berarti objek dari ketenangan itu yang bisa mendatangkan ketenangan sebagai tempat untuk para suami mencari ketenangan itu siapa? Istrinya. Taskunu itu memang kata kerja fi'il mudhari' yang pelakunya dalam lafadz itu adalah dhamir mustatir takdiruhu antum. Antum itu kalian semua laki-laki. Tapi ingat, ketika lafadz itu menggunakan laki-laki, maka berlaku juga untuk perempuan. Karena ketika sudah ada gabungan orang laki dan perempuan, yang digunakan kata gantinya laki-laki. Itu tata bahasa Arab. Dalam makna, dalam lafadz tetap antum. Seperti tadi, wa aqimus sholah, kerjakan sholat. Bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Kalau sudah disebutkan laki-laki, perempuan masuk di sana. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab yang namanya mudzakkar dengan muannas itu memang dibedakan. Laki-laki hum, antum, perempuan, hunna, antunna, anta, laki, perempuan, anti. Tapi begitu laki dan perempuan gabung, perempuan ini tidak disebut lagi, yang digunakan lafadznya adalah mudzakkar. Jadi ketika lafadz dalam bahasa Arab itu menggunakan mudzakkar, maka lafadz itu juga berlaku bagi perempuan. Contoh yang gampang saja, perintah sholat, wa aqimus sholah, aqimu fi'il amar. Fa'ilnya, subjeknya, kata perintah itu siapa yang disuruh? Kalau dari sisi lafadz antum, kalian semua kaum laki-laki. Tapi ternyata di dalam lafadz antum berlaku juga perempuan, sehingga sholat bukan hanya kewajiban laki-laki, tapi juga kewajiban laki-laki dan perempuan. Wa atuz zakah, kerjakan zakat. Apa hanya laki-laki? Padahal lafadznya di situ yang diperintah domirnya antum laki-laki, tapi berlaku juga untuk perempuan. Karena ketika laki perempuan sudah bergabung, bahkan misalnya di ruangan ini ada saya, Mbak Nia, Mbak Rosi, hanya ada masnya satu laki-laki. Kita bertiga, bahkan jangankan bertiga, 300 orang perempuan di sini. Hanya ada Pak Mahmudi dan masnya. Sudah tidak pakai antunna mu'annas lagi, tapi pakai antum kalian. Bukan lagi hunna, tapi hum. Kenapa? Karena ada laki-laki di situ. Nah, berarti di sini fungsi terbesar dari seorang istri di dalam pernikahan yang diinginkan oleh suami, bukan diinginkan oleh orang tuanya, bukan diinginkan anaknya, bukan diinginkan teman sekantornya, tapi fungsi terbesar seorang istri yang diinginkan suaminya itu istri yang mendatangkan ketenangan. Karena tidak mungkin bisa kita ini keluar dari ketetapan yang Allah tetapkan, sunnatullah. Berarti kalau ketika kita menikah, ketenangan itu tidak muncul, ada yang salah dengan pernikahan kita. Karena ketika lafadz itu sudah mudzakkar, jamak mudzakkar, bisa masuk di dalamnya mu'annas. Tapi kalau hanya mu'annas, laki-laki nggak bisa masuk di dalam lafadz itu. Sehingga tujuan dari sakinah keluarga bukan hanya suaminya yang sakinah, perempuan berjuang mensakinahkan laki-laki, tapi sebaliknya perempuan juga butuh sakinah dalam rumah tangga, butuh damai, butuh tenang. Tujuan pernikahan kan itu, mau laki-laki maupun perempuan semua pengen punya keluarga yang damai, tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, hidupnya tenang. Sehingga kalau perempuan, bagaimana supaya tenang, butuh perjuangan. Laki-laki juga bagaimana membuat istrinya bisa menemukan sakinah, mewujudkan sakinahnya. Jadi bukan tuntutannya hanya perempuan yang harus membuat laki-laki sakinah. Enggak. Laki-lakinya juga harus dong membuat sakinah. Banting tulang membahagiakan suami,
tapi dia sendiri tidak dibahagiakan. Zolim nggak? Kezoliman itu dilarang sama Islam. Apapun bentuk kezoliman itu yang dihapuskan dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk kezoliman terhadap perempuan. Baik di dalam masalah rumah tangga sekalipun, tidak boleh ada salah satu pasangan yang terzolimi. Suami haram zolim pada istri, menyakiti istri, menganiaya, mendiskriminasi. Demikian juga istri juga tidak gak boleh boleh semena-mena punya hak dinafkahi, nuntut tinggi kalau di atas batas kemampuan suami. Juga gak boleh saling mendolimi, juga gak boleh. Apalagi kalau salah satu yang terdolimi. Satu dolim, satu mazlum. Itu yang dihapuskan dan diperjuangkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW selama di masa kerasulan 23 tahun itu. Bukan hanya perempuan, semua manusia. Misi Nabi adalah rahmatan lil alamin, harus rahmat, bahagia semua yang ada alamin. Yang baik atas nama ras, baik atas nama agama, baik atas nama warna kulit, jenis rambut, etnis, atau apapun. Tidak boleh ada yang menzolimi dan dizolimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi untuk program Islam Corner khusus podcast hari ini ya. Bersama dengan Bu Nyai Dr. Haja Lulu Farida Mukhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan kembali melanjutkan kajian Kitabus Sitin. Itu bagian dari Merawat Cinta Kasih ya. Ini buku yang ditulis oleh Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai lagi melanjutkan kajian Kitabus Sitin Al-Adliyah fil ahadits an-nabawiyah asy-syarifah an taqwiyati huquqil mar'ah al-muslimah, yaitu kitab kumpulan 60 hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana perjuangan Nabi mengangkat hak-hak perempuan dari masa jahiliyah yang perempuan itu dianggap barang sampah, kemudian diangkat oleh Nabi menjadi manusia dengan segala hak penuhnya sebagai manusia. Hadis ini dikumpulkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Beliau dari Cirebon. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah atas kajian ini. Kita awali dengan kirim doa bersama. Terima kasih kepada Mas Fakih. Dan juga terima kasih kepada seluruh pengkaji kitab ini. Dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Mbak Nia, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan babun nisa wa mutalabati huquqih. Kita masuk pada bab tentang perempuan dan tuntutan hak. Oh iya. Hadis ke-22. Jadi di masa Nabi, perempuan-perempuan itu sudah punya keberanian untuk menuntut hak kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tuntutan itu dipenuhi oleh Nabi, jadi dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Jadi perempuan jangan takut menuntut. Sebab itu sudah dilakukan oleh para di masa Nabi, dan itu dibenarkan baik oleh Quran. Terbukti bahwa ketika di hadis 22 Ummi Salamah menuntut haknya tentang perempuan di masa hijrah, kok nggak ada ya sebutan perempuan, laki terus muhajirin gitu kan, nggak pernah ada istilah muhajirot, ansor, sahabat ansor.
mana ansoriyatnya. Akhirnya Ummi Salamah itu menuntut, kok nggak pernah ada nama perempuan yang disebut. Apa? Fa'anzalallahu ta'ala, di mana kemudian Allah justru yang menjawabnya. Jadi tuntutan itu diperbolehkan, bahkan Allah langsung menjawabnya. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 195 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Kemudian Tuhan mereka sudah menjawab kepada mereka bahwa aku tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat, amal orang yang beramal, tindakan orang yang bertindak dari kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba', kamu semua itu bagian dari laki-laki bagian perempuan, perempuan bagian dari laki-laki. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Maka orang-orang yang berhijrah dan diusir dari desa mereka, disakiti di jalan Allah, lalu berperang dan dibunuh, pasti benar-benar aku tebus, aku hapus dari mereka semua hal-hal buruk mereka, dan pasti aku masukkan mereka, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, pasti aku masukkan mereka ke surga di mana di bawahnya ada mengalir air, thawabam min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah. Wallahu indahu husnus thawab, dan Allah di sisinya lah pahala yang terbaik. Ayat ini asbab nuzulnya karena adanya tuntutan perempuan akan haknya. Kenapa cuma laki-laki yang disebut, seolah-olah perempuan tidak diakui keberadaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di Sunan At-Tirmidzi an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qala, dia berkata, ya Rasulullah, hai Rasul, la asma'ullaha dzakaran nisa fil hijrah, kok saya nggak pernah dengar Allah menyebut perempuan ya di dalam hijrah. Lalu turunlah ayat itu. Dan lagi-lagi ini Mbak, di ayat ini kalau kita bicara tentang apakah ayat ini untuk laki-laki ataupun perempuan, kalau dari sisi lafadz alladzina hajaru itu mudzakkar. Enggak. Kalau perempuan kan allati hajarna. Ya. Ini fastajaba lahum rabbuhum. Hum itu laki-laki. Tapi ternyata dijawab oleh Allah ba'dukum min ba'd. Kalau sudah disebutkan laki-laki, perempuan masuk di sana. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab yang namanya mudzakkar dengan mu'annas itu memang dibedakan. Laki-laki hum, antum, perempuan hunna, antunna, anta, laki, perempuan anti. Tapi begitu laki dan perempuan gabung, perempuan ini tidak disebut lagi, yang disebut, yang digunakan lafadznya adalah mudzakkar. Jadi ketika lafadz dalam bahasa Arab itu menggunakan mudzakkar, maka lafadz itu juga berlaku bagi perempuan. Contoh yang gampang saja, perintah sholat, wa aqimus sholah, aqimu fi'il amar. Fa'ilnya, subjeknya, kata perintah itu siapa yang disuruh? Kalau dari sisi lafadz antum, kalian semua kaum laki-laki. Tapi ternyata di dalam lafadz antum berlaku juga perempuan, sehingga sholat bukan hanya kewajiban laki-laki, tapi juga kewajiban laki-laki dan perempuan.
Wa atuz zakah, kerjakan zakat. Apa hanya laki-laki? Padahal lafadznya di situ yang diperintah domirnya antum laki-laki. Tapi berlaku juga untuk perempuan. Karena ketika laki perempuan sudah bergabung, bahkan misalnya di ruangan ini ada saya, Mbak Nia, Mbak Rosi, hanya ada masnya satu laki-laki. Kita bertiga, bahkan jangankan bertiga, 300 orang perempuan di sini. Hanya ada Pak Mahmudi dan masnya. Sudah tidak pakai antunna mu'annas lagi, tapi pakai antum kalian. Bukan lagi hunna, tapi hum. Kenapa? Karena ada laki-laki di situ. Nah, ini yang perlu kebetulan bahas masalah ini ya. Kemarin saya tuh sempat buka reel di IG. Itu kan sering seliweran. Ada salah seorang ustadz yang menafsiri tujuan pernikahan litaskunu ilaiha. Taskunu itu memang kata kerja fi'il mudhari'. Yang pelakunya dalam lafadz itu adalah dhamir mustatir takdiruhu antum. Antum itu kalian semua laki-laki. Tapi ingat, ketika lafadz itu menggunakan laki-laki, maka berlaku juga untuk perempuan. Karena ketika sudah ada gabungan orang laki dan perempuan, yang digunakan kata gantinya laki-laki. Itu tata bahasa Arab. Dalam makna, dalam lafadz tetap antum. Seperti tadi, wa aqimus sholah, kerjakan sholat. Bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Karena ketika lafadz itu sudah mudzakkar, jamak mudzakkar, bisa masuk di dalamnya mu'annas. Tapi kalau hanya mu'annas, laki-laki nggak bisa masuk di dalam lafadz itu. Sehingga tujuan dari sakinah keluarga bukan hanya suaminya yang sakinah, perempuan berjuang mensakinahkan laki-laki, tapi sebaliknya perempuan juga butuh sakinah dalam rumah tangga, butuh damai, butuh tenang. Tujuan pernikahan kan itu, mau laki-laki maupun perempuan semua pengen punya sakinah, keluarga yang damai, tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, hidupnya tenang. Sehingga kalau perempuan bagaimana supaya tenang, butuh perjuangan, laki-laki juga bagaimana membuat istrinya bisa menemukan sakinah, mewujudkan sakinahnya. Jadi bukan tuntutannya hanya perempuan yang harus membuat laki-laki sakinah. Enggak. Laki-lakinya juga harus dong membuat sakinah. Banting tulang membahagiakan suami, tapi dia sendiri tidak dibahagiakan. Zolim enggak? Kezoliman itu dilarang sama Islam. Apapun bentuk kezoliman itu yang dihapuskan dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk kezoliman terhadap perempuan. Baik di dalam masalah rumah tangga sekalipun, tidak boleh ada salah satu pasangan yang terzolimi. Suami haram zolim pada istri, menyakiti istri, menganiaya, mendiskriminasi. Demikian juga istri juga tidak boleh semena-mena punya hak dinafkahi, nuntut tinggi kalau di atas batas kemampuan suami. Juga nggak boleh saling mendolimi, juga nggak boleh. Apalagi kalau salah satu yang terdolimi. Satu dolim, satu mazlum. Itu yang dihapuskan dan diperjuangkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW selama di masa kerasulan 23 tahun itu. Bukan hanya perempuan, semua manusia. Misi Nabi adalah rahmatan lil alamin, harus rahmat, bahagia semua yang ada alamin. Yang baik atas nama ras, baik atas nama agama, baik atas nama warna kulit, jenis rambut, etnis, atau apapun. Tidak boleh ada yang mendolimi dan dizolimi. Ya, jadi dari hadis yang ke-22 ini kita harus menyimak ayat Allah yang terkait dengan
kata-kata tadi mudorek, mu'annas. Saya harus pelajari itu. Jadi kalau misalnya ada ayat-ayat di Al-Quran yang berisinya adalah hum, itu berarti di sana ada perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang khusus perempuan, pasti untuk perempuan saja. Khusus untuk perempuan. Khusus perempuan saja. Oke. Ya, itu budaya karakteristik bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab itu ada dua, ada bermakna maknawi, ada bermakna lafzi. Kayak tadi falladzina hajaru fastajaba lahum rabbuhum. Itu dari lafadznya itu mudzakkar, laki-laki. Tapi dari makna ternyata itu yang meminta ayat itu turun, tuntutan perempuan, dan Allah mengabulkan tuntutan perempuan itu tadi. Kenapa? Karena perempuan bagian dari ba'dukum min ba'd. Perempuan itu bagian dari manusia. Jangan didiskriminasikan. Jadi susah manusia itu bukan hanya laki-laki saja. Betul. Ada perempuan. Ada perempuan. Perempuan itu juga manusia gitu. Jadi kalau aku sebut kalian, ya dia juga masuk bagian kalian gitu. Perempuan bagian dari kalian, ba'dukum min ba'd. Oke. Itu ya keinginan dari Ummu Salamah protes ternyata dibalas langsung oleh Allah dengan ayat di Jadi perempuan-perempuan jangan takut protes ya. Itu sudah sunnah Nabi. Proteslah, engkau mendapatkan sunnah. Selama protes itu baik. Protesnya apa yang diproteskan? Kebaikan kalau dalam ilmu tasawuf ya. Ini al khairu kulluhu fil ittiba' wasyarru kulluhu fil ibtida'. Apapun bentuk kebaikan, semuanya tidak harus nunggu ada dalil Quran, tidak harus nunggu dalil hadis. Apapun kebaikan itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi mengajarkan segala bentuk kebaikan dan tidak terbatas. Karena tidak terbatasnya kebaikan, maka tidak semua kebaikan itu tertulis dalam Quran, tidak tertulis dalam hadis. Karena tidak terbatas. Bentuknya apapun, wujudnya, ekspresinya bebas seperti apa, yang penting tidak haram. Dan keburukan apapun bentuknya, walau tidak ada dalil Quran, nggak ada dalil hadis, tapi kalau berdampak buruk, dilakukan dengan cara buruk, itulah yang disebut bid'ah. Ya, dan itu hukum universal ya, artinya. Iya. Jadi kita kalau melakukan kebaikan tidak harus nunggu, ada hadisnya nggak? Ada ayatnya nggak di Al-Quran? Ada kulit pisang di jalan, cari dulu hadisnya ada nggak, ntar minggirin bid'ah lagi. Nggak harus nunggu ada dalil, nggak harus nunggu ada hadis untuk melakukan kebaikan. Jadi ini ada dua yang ingin saya sampaikan dari hadis dua-dua. Intinya satu, perempuan-perempuan punya hak menuntut haknya, dan jangan takut menuntut hak Anda, mempertanyakan hak Anda, protes boleh. Yang penting baik. Baik bagi diri kita, baik bagi lingkungan dan masyarakat kita. Yang kedua, bahwa lafadz untuk perempuan tidak harus wujud perempuan, karena dalam lafadz mudzakkar yang laki-laki juga berlaku bagi perempuan. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya, atau di hadis 23 masih tercontoh dari masa Nabi bagaimana perempuan menuntut haknya. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dari hadis Sahih Bukhari, diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ja'at imra'atun ila Rasulillah. Ada seorang perempuan datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihaditsik faja'al lana min nafsik. Rasul, orang laki-laki tiap hari pergi ke kamu, dengerin hadismu. Maksudnya mengaji. Iya, gitu. ngaji kalau langsung, kita langsung ngajinya kepada
Nabi. Lah kita perempuan kapan? ya Pertanyaannya. iya. Kita perempuan bikin dong majelis taklim perempuan gitu. Yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'alamakallah. Bikin satu hari lah kita perempuan-perempuan ini kamu ajar langsung gitu loh. Ya, sehingga kita ini bisa belajar apa yang Allah sudah ajarkan kepadamu. Apa jawab Nabi? Faqala, beliau menjawab, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Ya udah kalau gitu bikin ijtima', bikin perkumpulan kalian semua. Kalau ini lafadznya khusus perempuan, ijtami'na. Nggak boleh laki-laki masuk di sana. Ijtami'na, kamu yang khusus Fi'il perempuan. amar, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu antunna, dan itu adalah jamak muannas salim khusus perempuan. Kalau tadi laki-laki, perempuan bisa masuk. Tapi kalau lafadznya sudah perempuan, laki-laki nggak bisa di situ. Ijtami'na. Ya maaf saya. Enggak perlu. Ayo perempuan-perempuan, kalian kumpul pada hari ini di tempat ini. Akhirnya perempuan-perempuan itu kumpul dan Rasul mengajari mereka dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa minta tolong tisu. Ada tisu. Sembuhnya baru 70%. Iya, jadi Mohon maaf. Jadi mohon maaf. Dari dua hadis ini ternyata Nabi diprotes itu hal biasa. Nabi dituntut oleh perempuan itu hal biasa. Perempuan menuntut haknya itu sering dilakukan hal yang biasa. Dan Nabi melihat menyikapi tuntutan perempuan atas haknya bukan dengan kemarahan. Apalagi dengan ngancam, kamu perempuan. Itu udah merendahkan kalimat itu. pakai protes-protes. Kakean ngomong. Kamu itu udah diem aja di rumah. Enggak, tapi justru digelarkan forum khusus perempuan. Jangan merendahkan perempuan dengan atas nama keamanan mereka. Kamu perempuan udah di rumah aja. Bukan itu yang dilakukan Nabi. Tapi begitu perempuan, aku pengen sekolah loh, aku pengen belajar loh, dibukakan majelis khusus perempuan. Karena mereka yang meminta. Ya, bapak-bapak kalau istri-istri minta jangan disalahkan, apalagi sampai diancam. Neraka kamu. Gak nurut Gak sama nurut suami. nang wong lanang. Kakean karep kakean. Bukan itu yang dilakukan Nabi, tapi Nabi justru menfasilitasi. Dan ini hadis-hadis seperti ini bukan hanya satu dua. Jarang disampaikan. Malah sekarang yang viral nyuruh perempuan masuk rumah, nggak boleh bergerak di ranah publik. Hadis itu atas dasar apa? Padahal nggak ada hadisnya ya. Tapi pakai logika mereka, perempuan jadi jundi-jundi, mesin reproduksi, urus saja anak di rumah dan seterusnya. Gimana ngurus anak di rumah kalau tidak berpendidikan ibunya, gimana mendidik anaknya? Pendidikan tuh bukan hanya formal di sekolah, justru pendidikan tuh tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Pendidikan tuh bisa didapat dari pengalaman hidup, dan pengalaman hidup itu bisa didapat ketika orang berinteraksi sosial.
dengan sekitar, dengan masyarakat. Karena itu yang namanya menuntut ilmu mulai lahir sampai akhir hayat. Kalau cuma baca buku, itu penelitian di satu tempat tertentu, di masa tertentu, di komunitas tertentu yang belum tentu di daerahnya di mana perempuan itu tinggal, di mana dia hidup, masalah yang dihadapi sama. Tidak sama. Jadi berinteraksi, mengambil ilmu dengan kondisi yang sekarang. Betul. Itu harus kita butuhkan. Iya, itulah pentingnya hidup. Apalagi nih hadis ke-24, lebih serem lagi nih. Bukan masih cuma lanjut ini? Iya, masih. Tentang babun nisa wa harakati didil anfil aili. Bab tentang perempuan dan gerakan melawan kekejaman keluarga. Itu protesnya bukan hanya kalau tadi kan cuma minta ya. Ini protes sudah luar biasa. Boleh ya satu lagi ya? Boleh. Hadis 24 ya. Ya, hadis ke-24. Ini hadis dari Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. An Iyas bin Abdullah ibni Abi Dzubab, dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la tatribu ima Allah. Jangan pernah kamu mukul perempuan-perempuan hamba Allah. Nih, kasus Lesti nih. Faja'a Umar ila Rasulillah, lagi-lagi Umar protes kepada Rasul. Lalu kalau perempuan gak boleh dipukul, faqala dha'irna nisa ala azwajihin. Lah perempuan-perempuan itu lah kurang ajar nang bojone. Malah kalau dulu sebelumnya ada perjuangan Nabi, perempuan tuh kan tertindas. Setelah ada perjuangan Nabi, perempuan jadi setara. Nah, begitu merasa punya hak, tadi protes aja boleh gitu ya. Enggak, kemudian ada larangan nggak boleh begini pada perempuan. Hanya perempuan-perempuan tuh nanti, kayak apa namanya? Euforia gitu ya. Wah, aku kan tabang lunjak. Ngelunjak jadinya. Gimana ini kalau perempuan-perempuan kan ngelunjak pada suaminya. Kalau nggak dipukul, farakhasa fi darbihinna. Lalu Nabi memberikan rukhsah, kemurahan. Bukan berarti membolehkan. Lah kalau ngelunjak ya lain lagi dong. Nek kamu ditempeling ya harus mempertahankan diri. Bukan balas nempeling ya. Tapi perlu mempertahankan diri. Jangan sampai ditempeling diam aja gitu. Sehingga diperbolehkan sama Nabi ketika dipukul ya mukul itu boleh. Jangan sampai ada korban intinya dalam rumah tangga. Mau laki-laki maupun perempuan. Nggak boleh ada kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika ada pelaku kekerasan, korban harus menyelamatkan diri. Kalau nggak ada cara lain menyelamatkan diri dengan kekerasan, ya terpaksa. Itu rukhsah namanya. Rukhsah itu keterpaksaan dalam kondisi yang memang tidak mungkin bisa dilakukan menyelamatkan diri kecuali dengan memukul misalnya. Akhirnya apa begitu dikasih rukhsah? Fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahun. Datang mbak bondong-bondong perempuan datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coro saiki demo gitu ya. Mengeluhkan suami mereka ya Allah. Dan mereka melaporkan suami saya itu begini, suami saya begini. Wah, itu perempuan-perempuan rame-rame melaporkan perilaku tindakan suaminya. Boleh? Boleh Nabi. Boleh. Nabi tidak menyalahkan mereka, diterima dengan baik. Sekarang nggak ada Nabi, benar kalau Lesti lapornya kepada polisi. Kepada negara lewat kepada polisi. Negara. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komentar Nabi cuma dikit. Laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahun laisa ulaika bi khiyarikum. Tuh ya.
sudah banyak orang yang keliling di keluarga Muhammad, perempuan-perempuan itu pada mengadukan istrinya. Itu tanda bahwa suaminya bukanlah orang yang baik. Nek wis sampai lapor itu berarti wis kenemenan. Dosa enggak perempuan istri melaporkan suaminya? Seandainya dosa, mungkin Nabi bubarno perempuan pulang. Balik kamu, dosa kamu ahli neraka. Bukan itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi boleh, sangat boleh. Buka aib itu bukan aib, itu kedzaliman. Kedzaliman dengan aib itu dua hal yang berbeda. Memang Allah tidak suka orang tuh menyebarluaskan hal buruk. Tapi kata Allah, illa man dzulim. Innallaha la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul illa man dzulim. Allah tidak suka orang menyebarkan keburukan kecuali orang yang dizalimi. Karena kalau orang dizalimi diem aja roh mati. Kalau nggak mati kayak Lisa dulu disiram air keras kan ya. Dan itu nggak bisa tersembuhkan seumur hidup, cacat seumur hidup. Untung Lisa sempat viral, banyak yang nolong. Ya kalau nggak, itu ada kasus saya kemarin baca. Perempuan dipukuli sama suaminya sampai meninggal. Nggak ada yang berani nolong. Hukum negara belum berpihak kepadanya. Hukum budaya juga belum berpihak pada perempuan. Sehingga hanya bisa diam. Itu sampai meninggal. Dan nggak ada tuntutan. Nah, Islam mengharamkan itu. Ketika kamu terzalimi, bersuaralah. Jangan diam saja. Itu bukan nyebar aib. Ya. Tapi menyelamatkan diri dalam Islam, menjaga nyawa, menjaga jiwa, menjaga raga, menjaga harta, itu sama wajibnya seperti menjaga agama. Karena agama yang sesungguhnya adalah kebaikan yang menjadi pegangan hidup bagi seluruh alam, termasuk pegangan hidup kita, pribadi kita. Kebaikan itulah agama. Ya, beberapa waktu yang lalu itu ada penjelasan ya, salah satu ustadzah juga jadi ada riwayat hadis, kita nggak tahu hadisnya itu diriwayatkan siapa. Ketika ada seorang perempuan didatangi oleh orang tua, ayah, ternyata si perempuan ini lebam semua. Ayahnya bertanya, kamu kenapa? Katanya, saya habis kejentol pintu lah, inilah meja, padahal dia baru dipukuli oleh suaminya. Dan kemudian Allah menyelamatkan perempuan itu. Itu di mana letak hadisnya itu? Kalau mau contoh konkret yang jelas nyata, ada seorang perempuan dianiaya oleh suaminya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada riwayat di Quran, Asiyah dan Fir'aun ditolong oleh Allah. Itu setelah mati, mau mati dulu. Ditolong oleh Allah ketika sudah meninggal. Iya, jadi korban. Korban kekejaman suami. Iya, boleh nggak menyelamatkan? Boleh. Tapi misalnya memilih tuh khawatir ibu saya, bapak saya, itu sebuah pilihan. Ya tetap ditolong Allah, sekti Allah tadi. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kalian. Kamu menahan sakit karena dizalimi dan ikhlas serta sabar bergantung pada Allah, ya tetap jadi amal. Itu pilihan kan. Cuma pahalanya ya untuk diri sendiri. Iya ya. Maha benar Allah, kapan Allah ngasih, apakah sebelum wafat Allah menyelamatkan dia dengan mengutus hambanya untuk menyelamatkannya. Tapi kalau dia menolak diselamatkan kan ya nggak bisa. Berarti itu pilihan ya? Pilihan, mau pilih jalan yang mana. Dua-duanya jalan amal.
mau tetap bersabar dalam kezaliman dan mengikhlaskannya. Ya itu amal dia. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalnya. Tapi aku harus menyelamatkan diri, doanya aja. Fid dunya hasanah wa fil akhirat. Aku nggak maulah kalau cuma surga di akhirat. Mau juga surga di dunia. Berjuanglah, ya maka selamatkan diri. Mau pilih yang mana? Silahkan. Iya, berarti pilihan. Ketika orang memilih dari pilihan yang mungkin bagi banyak orang, kok aneh sih, kok akhirnya seperti ini sih. Nah, kasus yang kemarin itu akhirnya. Betul. Dan setiap orang kan punya pertimbangan mengapa memilih jalan A. Ingat, pintu surga tidak hanya satu ya. Apapun selama itu baik dan dilakukan dari hati yang ikhlas, maka itulah disebut amal soleh yang insya Allah diterima oleh Allah. Dizolimi, gak berani minta tolong, tapi ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, bales mendolimi ujungnya. Dosa dong.